Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari Project Website Management Travel. Di sini kami ingin melakukan presentasi untuk proyek akhir dari mata kuliah Software Engineer, Teknologi Website, dan Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih karena kepada dosen-dosen mata kuliah pengampu yang tadi saya sebutkan, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Di sini kelompok kami mengambil judul dengan tema yaitu manajemen travel. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Raska Azid Al-Ghifari Sherman dengan NPM 0651231168. Saya Wildan Rehanudin dengan NPM 154. Saya Muhammad Alfi Wansyah dengan NPM 0651231158. Saya Andika Dwi dengan NPM 06513160. Saya Harifa dengan NPM 065123164164. Lalu di sini ada saya Emre Fansyah dengan NPM 172. Selanjutnya di sini ada latar belakang dari proyek ini. Untuk latar belakang tersendiri, kemajuan teknologi, khususnya komputer dan internet, mendorong masyarakat mencari kemudahan dalam berbagai aktivitas. Salah satu wujudnya adalah e-ticketing. Sistem pemesanan dan pembelian tiket secara online yang banyak digunakan, termasuk untuk transportasi antar kota maupun negara. E-ticketing mempermudah pengguna dalam melihat jadwal, rute, hingga tarif, serta melakukan pembayaran melalui perangkat mobile. Untuk itu, penulis tertarik mengembangkan aplikasi ataupun website reservasi tiket berbasis Android guna menunjang kebutuhan tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Wildan. Di sini ada tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, membuat website yang dapat memberikan informasi secara real time sistem terkait dengan ketersediaan tiket. Lalu yang kedua ada membangun sebuah sistem e-ticketing yang mempermudah banyak kalangan. Yang ketiga ada memudahkan komunikasi antara maskapai dengan customer. Yang keempat ada mendukung promosi dan perluasan pasar. Yang kelima ada memfasilitasi pemesanan secara online. Selanjutnya dari manfaat akan dilanjutkan oleh Harifa. Nah, di sini ada tinjauan pustaka yang kami gunakan pada saat pembuatan proyek. Yang pertama itu kami menggunakan Visual Studio Code. Yang ketiga kita menggunakan bahasa HTML, CSS, dan SQL. Dan juga kita menggunakan XMPP dan PHP. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian tersendiri akan dibacakan oleh Alfi. Lalu di sini ada metode penelitian. Metode waterfall merupakan suatu pemodelan yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya, seperti layaknya air terjun. Di sini ada yang pertama, requirement, menggali dan menganalisis kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua ada desain, yaitu merancang sistem dan menentukan arsitektur. Yang ketiga ada implementasi, yaitu membangun dan menguji unit sistem. Yang keempat ada verifikasi, menguji sistem untuk memastikan sesuai kebutuhan. Lalu yang kelima ada maintenance, memelihara dan memperbaiki sistem pasca implementasi. Nah, untuk yang alat yang digunakan oleh tim kami, oleh Revan. Baik, lalu di sini ada alat yang digunakan. Yang pertama itu untuk software. Di sini ada Visual Code, Figma, Microsoft Word, MySQL, dan Draw.io. Lalu untuk hardware-nya di sini ada handphone sama laptop. Selanjutnya, nah untuk diagram SPD sendiri akan saya bacakan. Nah, dari diagram SPD ini, nah dari database akan dari ini kita mulai. Nah, mulai ke user melakukan input login. Nah, selanjutnya dari input login akan melakukan melihat daftar ataupun detail paket travel. Nah, selanjutnya mengisi form pemesanan. Nah, dari masing-masing ini, misalnya mengisi form pemesanan itu akan langsung masuk ke database maupun
tadi user yang melakukan input login. Nah, selanjutnya dari mengisi form pemesanan akan dilanjutkan ke konfirmasi pemesanan yang nantinya juga akan masuk ke database. Nah, selanjutnya data input pemesanan user dikirim ke database admin. Di situ juga akan masuk ke database langsung. Di mengirimkan bukti pemesanan, di sini langsung N. Nah, dari database akan melakukan notifikasi untuk sebuah bukti pemesanannya. Selanjutnya, di sini misalnya Anda adalah admin, di sini kita akan start admin, login dengan alamat admin. Di sini setelah admin melakukan input login, akan masuk ke database yang akan didata nantinya. Nah, selanjutnya ada proses login admin juga. Nah, di sini ada melihat pemesanan. Admin bisa melihat pemesanan yang ada di database. Nah, setelah itu, setelah melihat pemesanan, di sini admin bisa menghapus edit, paket travel, ataupun nama wisata, ataupun hapus atau tambahkan. Nah, selanjutnya yaitu N. Mungkin diagram selanjutnya akan dibacakan oleh Wildan lagi. Di sini ada diagram ERD. Di sini ada yang pertama ada ERD user, lalu atributnya ada nama, user ID, email, dan password. Lalu di sini user melakukan memesan, yaitu yang ada atributnya ada tanggal pemesanan, kapasitas, telepon user, nama pemesanan, paket ID, pemesanan ID. Lalu di sini hubungannya dipesan oleh paket travel. Di sini paket travel ada deskripsi, nama paket, paket ID, durasi, harga, dan image URL. Lalu di atasnya user mengisi feedback. Di dalam feedback ini ada atribut nama, email, password. Di sini user ke memesan yaitu ada 1 ke N, one to many. Lalu dari memesan ke paket travel ada many to one. Lalu user ke feedback ada one to many. Di sini ada ERD admin, website manajemen travel. Yang pertama dimulai dari admin yang terdiri dari nama, user ID, email, dan password. Lalu selanjutnya bisa pergi ke mengelola atau mengedit. Kita yang pertama pergi ke mengelola. Dari mengelola pindah ke pemesanan yang terdiri dari tanggal pemesanan, kapasitas, telepon user, nama pengguna, paket ID, dan pemesanan ID. Lalu pindah ke dipesan dan terakhir ke paket travel. Dan selanjutnya yang kedua juga yang dimulai dari admin ke mengedit lalu ke paket travel. Dan di paket travel sendiri terdiri dari paket ID, nama paket, deskripsi, durasi, harga, dan image. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Oke, baik. Di sini ada yang namanya diagram DFD level 0. Yang pertama itu kita user. User tuh bakal input data user ini bakal masuk ke sistem manajemen levelnya. Lalu kita akan bisa mencari pencarian admin, pencarian tiket maksudnya. Pencarian tiket akan dilakukan oleh user itu, nanti dia bakal keluarkan, bakal dikeluarkan. Lalu juga admin juga ini nanti ketika si user ini sudah memesan gitu, sudah memesan travel ya, maka dia admin bakal mengirimkan pemesanan ini bakal menghasilkan hasil tiket. Hasil tiket itu nanti dikirim ke SIM seperti itu. Lalu di sini ada DFD diagram level satunya. Di sini ada user, itu melakukan data user dan juga ada registrasi user. Juga untuk ke tahapnya juga langsung bisa masuk ke pencarian tiket. Juga lalu kita akan bisa mengakses database user. Lalu di sini ada verifikasi user dan juga bisa masuk ke admin. Di sini juga ada diagram DFD level 2-nya, itu ada user juga. Si user ini bisa melakukan login, registrasi, pencarian penerbangan. Lalu di sini ada pemesanan tiket, verifikasi hasil tiket. Nah, oke. Di sini juga ada yang namanya data login. Data login itu nanti si user ini bakal masuk ke data loginnya tuh ke database. Lalu di sini tuh pencarian penerbangan, nanti si sistem tuh nanti bakal memunculkan pencariannya.
dan juga verifikasi tiketnya itu dilakukan oleh si admin. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Harifa. Nah, dari kesimpulan ini, pada penelitian ini merupakan studi awal sebelum dilakukannya pengujian terhadap pengembangan website yang akan dibuat nantinya. Hal ini dilakukan agar hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu mempermudah calon penumpang untuk melakukan pemesanan dan pembayaran tiket travel antar kota yang dapat dilakukan melalui perangkat mobile, di mana dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan hasil bantuan dari Visual Studio Code, sangat membantu untuk mempermudah dalam merancang suatu website, yaitu website management travel. Mungkin selanjutnya dari PPT ini nanti kita akan lanjut ke desain Figma kitanya. Nah, untuk desain di Figma-nya, yang pertama itu ada user persona itu yang kayak ini. Bentar. Nah, ini ada user persona, mulai dari tujuan kayak tentang user kayak tujuan, terus passion, terus ada umur, pendidikan kayak gitu. Pokoknya ini seputar data-data dari user, kurang lebih seperti ini. Lalu di menu selanjutnya itu ada menu login. Di kali ini kan ini buat login user. Pertama itu ini untuk login bila udah punya akun. Kalau belum registrasi. Lalu setelah itu login. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke menu dashboard langsung masuk ke menu dashboard user. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada navbar kayak home, like, kayak booking, destination, sama support. Lalu sini juga ada launching notifikasi. Nah, di sini di book now ini tuh bisa mencari gitu kayak seputar destinasi yang mau kita tuju gitu di sini. Nah, di sini juga kalau kita slide ke bawah itu ada beberapa gitu kayak rediscover yourself kayak in Asia gitu kayak Bali, Greece sama Sweden. Lalu di sini ada top destination, ada Turki, San Francisco, Polandia sama Jepang. Nah, ini tuh ada testimoni pelanggan ya, kayak bisa dibilang kayak ulasan gitu kalau di toko online gitu, di belanja online kayak gitu. Nah, ini ada testimoni pelanggan. Lalu di sini tuh ada seputar website. Di komponennya tuh ada bot, karir sama mobile. Terus ada kontak kayak buat ngasih kalau ada kendala atau apa gitu ke admin bisa gitu lewat situ di fak itu. Lalu ada more Thailand sama ini tuh buat menyambungkan kayak mungkin kedepannya bisa dibikin kayak kalau ini tuh seputar seputar web gitu yang ada di Facebook gitu bisa dimasukin ke sini juga gitu. Lalu di sini ada ini untuk tampilan feedbacknya kayak gini kurang lebih. Nah, ini untuk tampilan hasil pencarian. Lalu di sini untuk hasil yang dicari gitu, misalkan Jepang, pas dicari kita terus klik gitu ke destinasinya, ini Jepang kayak gini kurang lebih kayak ada deskripsi, terus mulai kayak harga, terus sama ini tuh untuk kalau kita pencet tuh nanti ini langsung masuk ke menu pembayaran gitu. Bentar, untuk menu pembayarannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu ada nama pemesanan, nomor telepon, sama ini jumlah orang, terus tanggal pemesanannya. Ini tuh harus sesuai gitu. Kalau misalkan nggak mau ribet, nanti bisa chat ini nanti langsung muncul gitu kayak tanggalnya jadi otomatis gitu di hari itu. Contohnya seperti itu. Lalu pas menu pesan sekarang, nanti kalau tampilan berhasilnya akan muncul notifikasi di bagian dashboard user yang munculnya itu di sini. Nah, ini untuk seputar tentang user. Terus di sini ada
seputar admin. Nah, ini tuh untuk menu admin ya. Yang pertama itu ada login. Nah, di sini admin tuh nanti munculkan ke dashboard admin. Di dashboard admin itu ada pertama itu pemberitahuan kayak booking gitu, ada 5, jumlahnya 5, usernya 1, sama di sini ada 5 gitu. Nah, terus kalau kita di menu bookingnya kurang lebih seperti ini. Kayak ini data pemesanan yang dipesan oleh user tadi. Yang pertama itu kan nama pemesanannya, terus nomor telepon, paket travel, sama kapasitas, terus tanggal pemesanan. Terus di sini ada menu user, itu untuk melihat gitu user yang terdaftar di web kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada username, email, tanggal daftar, sama aksi. Nah, di situ bisa diedit, terus bisa dihapus juga. Terus di sini ada data destinasi gitu, kayak nama paket, contohnya Bali, terus deskripsinya kayak juga tropis di Indonesia itu kayak seputar tentang Bali gitu loh. Terus di sini ada durasi harinya, ini untuk harga, dan itu untuk gambar gitu. Nah, di sini tuh bisa kita edit, terus kita hapus juga gitu. Contoh websitenya kurang lebih seperti itu untuk di desain Fiba. Nah, lalu untuk bagian low fee-nya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, mungkin untuk desain Figma-nya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya ke contoh, bukan contoh, selanjutnya langsung ke web yang ditampilkan gitu. Kayak seperti apa sih gitu. Selanjutnya di sini kita akan langsung saja ke runningan code-nya. Di sini kita menggunakan framework Laravel. Nah, di dalam website pertama-tama ini adalah ada login nih. Misal kita seseorang yang belum daftar deh. Nah, di sini kita mengisi belum punya akun, registrasi. Nah, kita registrasi dengan email. Nah, di sini emailnya ada andika2@gmail.com. Nah, di sini username-nya user1234. Nah, password sendiri harus sama dengan konfirmasi passwordnya. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mendaftar, kita akan langsung dilempar ke halaman login dengan username yang tadi sudah kita pakai. Tadi user1234 dengan password. Nah, setelah itu kita pencet saja login langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada tampilan home-nya. Oke, jadi di sini ada tampilan home. Tampilan home-nya itu nanti bakal seperti ini. Jadi tadi sesuai dengan Figma. Di sini ada di atas ada navbar. Ini ada navbar, ada home, flight, bookings, destination, dan support, dan juga notifikasi pemesanan ya. Di sini juga ada header yang pertama gitu, kayak ada temukan penerbangan Anda seperti itu kan misalnya. Lalu di sini ada tombol book now untuk kita nantinya bakal masuk ke book now. Lalu di sini ada tampilan list dari si paket travel itu yang paling topnya. Atau beberapa paket menampilkan beberapa paket travel, dan juga di sini ada yang paling topnya gitu, top apa ya namanya, bisa dibilang paling lakunya dari si paket-paket travelnya. Di sini ada testimoni pelanggan. Saya senang sekali di sini. Nah, seperti biasa di sini ada saya senang sekali, dan juga biasalah kayak misalnya testimoni itu. Di sini ada footernya ya, seperti ada travel book, di sini ada company atau contact more dan lain-lainnya. Di sini juga ada untuk mengarah ke Instagram, Facebook kita nanti, misalnya Facebooknya Travelog bakal nanti kita akan diarahkan ke Travelog seperti itu. Lalu kita akan mencari di sini semisalnya ini ada tombol now, akan dijelaskan oleh teman saya. Afi. Lalu di sini di tombol book now yang tadi menuju ke halaman hasil pencarian yang berisi beberapa paket travel yang bisa dipilih dimulai dari Bali, Grace. Lalu di atasnya juga bisa untuk mencari gitu seperti Bali.
Lalu kita klik bisa masuk ke lihat detail seperti berisi foto dan deskripsi dan rating, lalu ada harga, dan lanjut di klik booking sekarang. Nah, jadi setelah melakukan pemesanan, nantinya di dashboard sendiri akan muncul notifikasi yang telah melakukan pemesanan tadi. Setelah melakukan pemesanan akan muncul notifikasi. Selanjutnya ada feedback di pojok kiri bawah. Nah, di feedback sendiri ada nama lengkap, alamat email, pesan atau saran yang harus dikirimkan kepada admin. Ini sebagai bentuk ulasan aja, sebagai bentuk pesan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke halaman admin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, mungkin selanjutnya di sini kita akan masuk ke halaman login admin, dijelaskan oleh Revansyah. Oke, baik. Di sini setelah masuk ke admin, di sini ada bagian login. Ini untuk usernya kayak admin, terus password gitu. Ini wajib kita ingat ya. Nah, lalu tadi ada muncul notifikasi gitu seputar itu. Nah, di sini ada menu dashboard, booking, user, sama destinasi. Mungkin kita ke menu booking dulu ya. Nah, di menu booking ini kayak ini nama pemesanan kayak Andika, seperti yang tadi dicontohkan di Sigma, terus ada nomor telepon, paket travel, sama kapasitas, terus tanggal pemesanan. Di sini ada user. User ini kayak data pengguna gitu. Nah, untuk kayak email, tanggal daftar, sama aksi. Untuk edit, bentar. Ini untuk edit ini. Nah, di sini ada menu edit. Kayak misalkan contoh edit usernya, terus emailnya. Gitu. Kita edit dulu. Kita update. Nah, otomatis kan ini setelah kita edit jadi ganti ya gitu dari username sama email. Dan terus di sini bisa dihapus juga gitu. Tuh kan jadi nggak ada. Nah, terus ada destination. Nah, di sini tuh ada paket destinasi yang nama travel, deskripsi, durasi atau hari, harga, sama gambar. Sini edit gambar. Nah, di edit gambar ini kita bisa masukkan ya kayak contohnya yang digambar tadi itu waktu di halaman destinasi kan itu ada gambarnya. Nah, ini editnya di sini. Kayak seperti nama paket, deskripsi, durasi, sama harga. Gitu. Oke, mungkin segitu untuk menu admin. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kodenya. Kodenya itu yang pertama kita indeks itu tadi yang bagian loginnya, bagian halaman login. Itu di sini kita memakai HTML biasa. Lalu di sini juga kita bisa di sini melakukan controllernya. Di sini ada akun controller. Di sini ada form pemesanan kayak form pemesan tadi kan, makanya tadi bisa kita create proses login. Bukan create tapi kita validasi kalau misalnya username itu sama si password itu harus ada di si database itu. Saya untuk database validasi juga ada proses pendaftaran. Proses pendaftarannya seperti tadi yang untuk bagian register. Lalu kita akan masuk ke tampilan home. Ini home seperti biasa dengan menggunakan HTML seperti biasa saja. Di sini dengan memanggil si image ini dengan tag PHP, tag Laravel, ya, Laravel. Lalu kita masuk ke search update. Di sini juga sama, kita mencari beberapa tag dari si search-nya, kita mengambil dari database-nya, gitu. Kalau di sini kita masuk ke pemesanan seperti biasa juga, pemesanan kita mengisi. Di sini pemesanan akun controller juga ada ya. Kita sebentar saya cari. Nah, ini ada pemesanan akun controller, kita akan bisa validasi semua kata-katanya di sini untuk ke pemesanan gitu. Yang tadi kan ada notification ya. Notification itu nanti di sini. Ya, lalu ada pemesanan create. Ini bikin create di sini.
paket ID, nama pemesanan, telepon, kapasitas, dan tanggal pemesanan. Oke, lalu lanjut ke bagian admin. Di sini kita akan masuk ke bagian admin dulu. Dashboard admin ini seperti biasa kita bikin simpel aja. Di bagian kita pisah-pisah dari bagian untuk admin user, dan admin login, admin destinasi itu kita pisah-pisah. Jadi kita tinggal panggil untuk si apa ya namanya halamannya. Lalu di sini kita semisalnya ada dari destination dulu deh. Destination di sini kita bikin untuk tabelnya seperti ini. Kita bikin tabelnya kan tadi itu di tengah-tengah juga ada table ya. Table seperti biasa sih untuk feedback untuk untuk user pun sama gitu ya. Kita bikin juga, kita panggil semua itu dari si database-nya. Gitu. Lalu di sini ada destination juga sama. Nah, ini ada controller juga. Controller itu dia bisa melakukan semua editingnya. Jadi kalau misalnya di sini misalnya si admin bisa edit user, ini si admin bisa melakukan edit user. Lalu di sini juga si admin bisa mengupdate user. Di sini juga si admin juga bisa melakukan yang namanya edit destinasi, jadi bisa. Di sini juga admin bisa nge-delete destinasi juga. Gitu. Oke, ya mungkin itu aja dari pembahasan codingan kami. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami tampilkan dari proyek akhir yang sudah kami kerjakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.